Shalom pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama channel Ari Poncowolo, channel yang mengulas kisah-kisah pewayangan Jawa. Yang baru bergabung, yuk subscribe untuk bersama. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Pada kesempatan video kali ini akan mengulas pertanyaan, siapa itu sebenarnya Limbuk dan Cangik? Seperti apa penjelasannya? Simak terus, jangan kemana-mana. Limbuk dan Cangik, dua tokoh pewayangan Jawa yang pastinya sudah sangat familiar di kalangan masyarakat penggemar pewayangan Jawa. Limbuk dan Cangik hampir selalu muncul pada pentas-pentas kesenian pewayangan Jawa. Muncul pada babak kedaton atau babak kaputren. Pada perkembangannya juga disebut babak limbukan, babak yang mana setelah jejer utama. Babak limbukan merupakan selingan sekaligus hiburan untuk penonton setelah suasana jejer pertama. Pada babak limbukan klasik, biasanya membicarakan sebuah gurauan limbuk yang tidak kunjung menikah, meminta ibunya, yakni Cangik, untuk mencarikan jodoh. Setelah itu, diselingi 1-2 lagu, lalu babak limbukan selesai. Untuk perkembangannya, babak limbukan membicarakan yang sedang viral di kalangan masyarakat pada saat kesenian pewayangan Jawa tersebut berlangsung. Sama, diselingi oleh beberapa lagu, lalu babak limbukan selesai. Berikutnya mari membahas asal-usul, siapa itu Cangik dan Limbuk. Limbuk dikenal sebagai putri dari Cangik. Kedua tokoh ini merupakan abdi dalem dari Prabu Padukaraja Mahadéwa dari Kerajaan Medang Kamulan. Nah, dua tokoh ini merupakan rakyat biasa yang diangkat menjadi abdi dalem atau emban yang bertugas melayani raja dan permaisuri. Adapun sebuah lakon yang menceritakan kelahiran dari Limbuk. Dapat menyimak lakon Banjiran Limbuk oleh Ki Purbo Asmoro. Lakon tersebut terjadi pada zaman Purwacarita. Lalu bagaimana dengan Limbuk dan Cangik yang ada pada lakon-lakon pewayangan Jawa zaman Purwa? Jawabannya adalah Limbuk dan Cangik sebenarnya yang pertama merupakan abdi dalem dari Prabu Padukaraja Mahadéwa dari Kerajaan Medang Kamulan. Prabu Mahadéwa merupakan penjelmaan dari Sang Hyang Bathara Guru yang turun ke bumi untuk menjadi raja di tanah Jawa. Mempunyai dua abdi yang bernama Limbuk dan Cangik, dua tokoh yang dikenal sebagai Limbuk dan Cangik yang pertama. Yang berikutnya, pada zaman Purwa, merupakan Limbuk dan Cangik hanya menyandang gelar dari Limbuk dan Cangik yang pertama. Hal itu dikarenakan sabda dari Prabu Mahadéwa penjelmaan dari Sang Hyang Bathara Guru. Setiap abdi dalem kerajaan atau emban akan memakai nama Limbuk dan Cangik. Cangik merupakan ibunya dan Limbuk adalah anaknya. Tentunya hal ini dapat dijadikan patokan siapa itu Limbuk dan Cangik. Limbuk dan Cangik merupakan abdi dalem dari sebuah kerajaan. Abdi dalem yang merupakan orang kepercayaan raja yang melayani raja dan ratu, bahkan orang terdekat para raja yang ada pada cerita pewayangan Jawa pada zaman wayang Purwa. Limbuk dan Cangik bertugas melayani raja dan ratu yang bertempat tinggal di kedaton atau kaputren dari kerajaan-kerajaan yang ada pada cerita pewayangan Jawa. Pada perkembangannya, ada pula yang menyebut bahwa Limbuk dan Cangik merupakan dua tokoh ponokawan
tepatnya Ponokawan Kedaton. Berarti ada 3 golongan Ponokawan. Ponokawan Kedaton, Limbuk dan Cangik. Ponokawan Kesatria, Semar Garing, Petruk dan Bagong. Lalu ada juga Ponokawan Tokoh Pangiwo, Togog dan Bilung. Limbuk dan Cangik, 2 tokoh pewayangan Jawa yang merupakan seorang emban dari sebuah kerajaan. Untuk bentuk wayangnya pun sangat khas. Limbuk digambarkan dengan bertubuh besar dan gemuk. Cangik digambarkan sebagai wanita dengan tubuh kurus dan kecil. Tokoh Cangik merupakan ibunya, sementara itu tokoh Limbuk merupakan putri dari tokoh Cangik. Tidak terbatas di kerajaan-kerajaan manusia. Di kerajaan para raksasa pun ada juga tokoh Limbuk dan Cangik, karena semua kerajaan pasti mempunyai Limbuk dan Cangik. Yang membedakan, jika Limbuk dan Cangik dari kerajaan manusia, maka akan mempunyai bentuk wajah manusia pula. Namun, jika Limbuk dan Cangik pada kerajaan raksasa, pasti juga akan menggunakan Limbuk dan Cangik dengan bentuk wajah raksasi atau raksasa wanita. Demikian ulasan mengenai 2 tokoh pewayangan Jawa, Limbuk dan Cangik. Semoga dapat menjawab pertanyaan, siapa itu sebenarnya tokoh Limbuk dan Cangik. Ayo subscribe channel Ari Poncowolo. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Silahkan komentar untuk menambahkan cerita atau sebuah pertanyaan. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon maaf karena pasti banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.